Halo guys, terima kasih ya sudah pantengin channel Midnight Family. Saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi yang memaksa kita untuk tetap hidup dalam sistem new normal, di mana dalam segala situasi kita harus menjalani sesuai dengan prosedur protokol kesehatan, tidak terkecuali dalam hal penerbangan, baik penerbangan domestik maupun internasional. Jadi, kali ini saya mau sedikit sharing atau berbagi info tentang penerbangan internasional. Barangkali ada teman-teman yang kuliah di luar negeri pengen balik ke Indonesia, ataupun warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing pengen kembali ke Indonesia, mana tahu lagi rindu sama saudara atau keluarga, ya kan? Begitu juga buat pengusaha asing yang pengen ke Indonesia dalam hal urusan bisnis. Nah, mungkin lagi pada bingung, apa sih yang harus dilakukan, apa persyaratan yang harus dilengkapi. Sebelum kita lanjut dulu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Oke deh, terima kasih ya. Kita lanjut lagi. Berhubung saya tinggalnya di Glasgow, jadi saya akan sharing tentang penerbangan internasional yang dari Glasgow ke Indonesia. Untuk teman-teman yang berada di UK tapi di luar Glasgow, tenang aja, kemungkinan persyaratannya sama kok. Untuk penerbangan UK Indo ataupun Indo UK, biasanya saya menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Nah, semua pada tahu dong ya kenapa Emirates. Karena ya Emirates itu yang pertama merupakan salah satu penerbangan terbaik kelas dunia. Lalu yang kedua, untuk penerbangan Glasgow ke Jakarta Indonesia itu hanya transitnya satu kali, yaitu di kota Dubai, di mana waktu transitnya itu dibagi rata. Seperti dari Glasgow ke Dubai itu kurang lebih 8 jam. Lalu dari Dubai ke Jakarta Indonesia itu juga kurang lebih 8 jam. Jadi tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Menurut saya sih waktunya itu pas-pas ya. Jadi memudahkan kita para ibu-ibu yang udah punya anak, apalagi yang masih balita ya kan, tidak terlalu repot pindah-pindah barang begitu. Nah, yang ketiga itu maskapai ini memiliki many entertainment. Jadi kita itu merasa nyaman. Nah, kita yang dewasa aja nyaman, apalagi yang anak-anak ya kan. Terus juga fasilitasnya lengkap, juga bersih lah pokoknya. Nah, untuk persyaratan utama penerbangan dari Glasgow ke Jakarta itu harus memiliki sertifikat tes PCR yang berlaku dalam waktu 7 hari. Nah, udah pada tahu dong ya tes PCR itu apa? Untuk di Glasgow sendiri tidak ada tes PCR onsite. Jadi kita harus pesennya online melalui website di bawah ini nih. Nah, jadi kita harus pesen online dulu, kita booking, terus kita bayar, lalu alat tesnya akan dikirim ke rumah kita masing-masing. Nah, kita akan melakukan tesnya secara mandiri. Terus hasil tes itu, sampelnya kita kirim kembali ke mereka. Nah, dalam waktu 7 hari kurang lebih hasil tes itu akan dikirim kembali ke kita berikut sertifikatnya. Untuk kisaran harganya per orang itu sekitar 125 pound sterling. Itu hanya untuk tesnya doang ya. Lalu nanti untuk sertifikatnya dikenakan juga harganya sekitar 25 pound sterling. Jadi totalnya kurang lebih 150 pound sterling. Nah, untuk syarat utamanya sudah lengkap nih ya, sudah punya sertifikatnya. Oh ya, untuk memasuki Indonesia kita diminta untuk mengisi formulir kesehatan yang bisa di-download di Play Store. Untuk penerbangan Emirates sendiri, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sebelum terbang. Yang pertama, tidak dapat melakukan check-in online.
Beda ya kayak dulu. Dulu itu bisa ada check-in online-nya, kalau sekarang enggak. Untuk yang nomor 2, diwajibkan memakai masker. Namun untuk glove sendiri atau sarung tangan tidak perlu diwajibkan. Yang ketiga, saat check-in kita akan mendapatkan travel hygiene kits yang isinya masker, glove atau sarung tangan, terus hand sanitizer, terus antimicrobial wipes. Saat mengantri boarding, kita akan banyak menemukan dot-dot di lantai yang berfungsi sebagai petunjuk agar kita tetap melakukan physical distancing. During the flight, ada beberapa perubahan. Yang pertama, untuk WiFi gratis ditiadakan. Nggak sama seperti dulu, jadi sekarang WiFi gratis berbayar ya. Yang kedua, no children meals. Jadi beda kalau dulu itu untuk anak-anak dapat makanannya. Yang ketiga, untuk magazine or newspaper juga ditiadakan dengan alasan meminimalisir penyebaran virus. Yang keempat, bagi yang membawa baby, biasanya kan disediakan bassinet. Nah, di bassinetnya ini ada disposable antimikrobial lainnya. Nah, pada saat kita connecting di Dubai, kita harus melewati fever detection scanner. Di sini kita kembali mendapatkan travel hygiene kits yang isinya sama seperti tadi kurang lebih. Guys, demikian sedikit sharing dari kami Meet Family Channel. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tapi jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!